Saya boleh tanyakan Pak, ada bantuan dari PT Sritex untuk pilkada memenangkan Mas Gibran misalnya, sumbangan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Baik. Mas Tama, silakan. Ya, tentu saja kalau saya melihatnya begini Mas Iman, artinya kita masih harus menunggu bagaimana kemudian KPK menelusuri perusahaan-perusahaan yang kemudian disinyalir terlibat dalam perkara bansos. Karena ini bukan hanya soal bansos, tapi ada juga kemudian perusahaan yang langsung untuk mengurusi paket-paket tersebut. PPJNA 98, Pijar 98 dan RIH akan laporkan majalah Tempo ke Dewan Pers. Tempo tak takut. Sementara itu, Tempo mengatakan bahwa investigasi korupsi bansos Pemret majalah Tempo verifikasi sudah dijalankan. Meminta majalah Tempo untuk meminta maaf dan menarik majalah itu dari pasar peredaran itu, karena kami tidak mau ada sebuah kesimpulan masyarakat. Halo Bang, izin. Ya, masuk. Kami dari Tempo Bang, mau confirm aja soal video yang viral yang katanya banyak sini gudang bantuan sosial tuh, paketan bantuan sosial sini yang katanya kadaluarsa. Hoax itu, hoax. Tadi udah kesini kan Presiden Pak Stefano. Konfirmasi ke beliau aja. Boleh kami ke dalam Bang? Jadi yang katanya kadaluarsa. Yang mana kadaluarsa? Ya memang kita tahu ya, ini kasus ini terus menguak berbagai misteri yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Bagaimana rupanya misalkan sunatan yang diduga 10.000 awalnya ternyata membengkak menjadi 100.000. Luar biasa, 10.000 aja sudah 17M. Bayangkan ini jika ternyata 100.000, belum yang lain-lainnya termasuk tasnya. Ini harga tas ini murah sekali, tapi kalau kalinya banyak kan memang jadi sangat banyak. Terkait berita majalah Tempo tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran yang tak lain putra Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo? Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi Ahad. Tadi pagi saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritex untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Maksud dan tujuannya apa? Tanya aja sama yang menuding saya itu. Motivasinya apa? Tanya aja itu yang apa? Yang menuding saya. Biarin aja lah orang-orang itu. Kita tahu kok siapa yang memviralkan, siapa yang mengomando, kita tahu sih. Nah itu biasanya teman-teman itu udah megang dokumen yang nggak terbantahkan, yang secara logik itu udah diuji oleh beberapa layar gitu. Jadi sebenarnya sampai segitunya Bang, iya, investigasinya ya? Kita nggak mungkin satu sumber informasi langsung dimuat gitu. Itu pasti ada layar-layar. Kan media-media banyak nih, dapat informasi ini langsung tayangin gitu kan? Nah itu biasanya begitu dibantah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jawabin. Nah kalau kita udah mengeceknya dengan ketat gitu, begitu ada bantahan kita udah bisa sajikan versi. Kita selalu berhati-hati lah ya. Jadi kita kalau teman-teman di kantor itu selalu berprinsip lebih baik itu sengsara di muka gitu. Jadi kita push. Kalau orang Minang bilang basaki-saki dahulu barang orang. Ya betul. Jadi push effort kita bagaimana membuktikan temuan, dan ketika dimuat itu ya udah nggak bisa terbantah. Nah baru setelah itu kalimat-kalimatnya harus diksinya harus pas, tidak disebut menghakimi, itu seni lagi. Nah makanya di Tempo itu memang itu prosedur tetapnya dari penulis, diedit, editor, satu layar lagi dibaca sama, ya baca ini sadar lah, tapi ada satu lagi editor bahasa. PPJNA 98,
Pijar 98 dan RIH akan laporkan majalah Tempo ke Dewan Pers. Tempo tak takut. Organ pendukung Joko Widodo Jokowi yang terdiri dari PPJNA 98, Pijar 98 dan Relawan Indonesia Hebat RIH akan melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers. Besok Rabu 23 Desember 2020 jam 11 waktu Indonesia Barat, kami akan melaporkan majalah Tempo edisi 21 hingga 27 Desember 2020 ke Dewan Pers, kata Ketua Umum PPJNA 98 Auto Kusuma Yuda dalam pernyataan kepada Suara Nasional Selasa 22 Desember 2020. Anto mengatakan majalah Tempo edisi 21 hingga 27 Desember 2020 isinya penuh fitnah terhadap keluarga Presiden Jokowi Dodo, menggiring opini Gibran bahkan sampai Presiden Jokowi terlibat korupsi bansos, ungkapnya. Kata Anto, Gibran sendiri sudah membantah merekomendasikan tas bansos ke PT Seritek. Begitu pula PT Seritek membantah mendapat rekomendasi Gibran untuk pengadaan tas bansos, jelas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Menurut Anto, majalah Tempo selalu berlindung dalam cover board site ketika Gibran yang dihubungi tidak memberikan jawaban. Ketika tidak mendapat jawaban dari Gibran, bisa saja putra sulung Jokowi itu sibuk, jelas Anto. Sementara Ketua Umum Pijar 98 Sulaiman Haikal mengatakan, melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers bukan upaya membungkam pers. Tidak ada upaya membungkam pers. Ini upaya kami untuk meminta penjelasan dari Dewan Pers terkait laporan majalah Tempo itu, ujarnya. Sementara itu, Tempo mengatakan bahwa investigasi korupsi bansos Pemret majalah Tempo verifikasi sudah dijalankan. Pemimpin redaksi majalah Tempo Wahyu Diatmika mengatakan laporan majalah Tempo edisi 21 Desember 2020 tentang korupsi bantuan sosial atau bansos sudah menerapkan disiplin verifikasi yang ketat. Ia menyayangkan adanya sentimen yang menyebut bahwa laporan tersebut tendensius menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Tempo telah melalui upaya verifikasi berlapis dan konfirmasi dalam rangka mempersiapkan laporan ini, kata Wahyu Selasa 22 Desember 2020. Ia mengatakan laporan ini berawal dari sejumlah pengusaha yang menjadi korban pemerasan dari staf Kementerian Sosial. Dari situ tim redaksi Tempo kemudian menelusuri siapa staf yang dimaksud dan apa kaitannya dengan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menjadi tersangka penerima suap bansos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Bagaimana tanggapan Anda terkait dilaporkannya Tempo oleh para pendukung Gibran Rakabuming Raka, putra dari Joko Widodo? Nampaknya Tempo akan terus melawan dan terus membela kebenaran. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Nah itu biasanya teman-teman itu udah megang dokumen yang nggak terbantahkan, yang secara logik itu udah diuji oleh beberapa layar gitu. Jadi sebenarnya sampai segitunya bang, itu punya investigasinya ya? Kita nggak mungkin satu sumber informasi langsung dimuat gitu. Oke. Itu pasti ada layar-layar. Kan media-media kan banyak nih, dapat informasi ini langsung tayangin gitu kan? Nah itu biasanya begitu dibantah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jawabin. Nah kalau kita udah mengeceknya dengan ketat gitu, begitu ada bantahan kita udah bisa sajikan versi. Kita selalu berhati-hati lah ya. Jadi kita kalau teman-teman di kantor itu selalu berprinsip lebih baik itu sengsara di muka gitu. Jadi kita push. Kalau orang Minang bilang basaki-saki dahulu barang orang. Ya betul. Jadi push effort kita bagaimana membuktikan temuan, dan ketika dimuat itu ya udah nggak bisa terbantah. Nah baru setelah itu kalimat-kalimatnya harus diksinya harus pas, tidak disebut menghakimi, itu seni lagi. Nah makanya di Tempo itu memang itu prosedur tetapnya, dari penulis, diedit, editor, satu layar lagi dibaca sama, ya baca ini sadar lah, tapi ada satu lagi editor bahasa. Ya memang kita tahu ya, ini terus kasus ini terus
menguak berbagai misteri yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Bagaimana rupanya misalkan sunatan yang diduga 10.000 awalnya ternyata membengkak menjadi 100.000. Luar biasa, 10.000 aja sudah 17M. Bayangkan ini jika ternyata 100.000, belum yang lain-lainnya termasuk tasnya. Ini harga tas ini murah sekali, tapi kalau kalinya banyak kan memang jadi sangat-sangat banyak. Terkait berita majalah Tempo tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran yang tak lain putra Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo? Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Ujarnya bertanya-tanya di akun